Selamat pagi, peserta kuliah optimasi senyawa penuntun. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang optimasi pirimidin arilamida dan screening tanaman obat Indonesia sebagai inhibitor matriks metaloproteinase 9 atau MMP9. Kita langsung mulai aja bahwa kanker merupakan pembunuh kedua di dunia ya setelah penyakit jantung, kemudian diikuti oleh kanker, penyakit saluran pernafasan, eh, penyakit saraf, ya, kemudian pencernaan, ginjal, penyakit infeksi, kemudian diikuti yang lain termasuk bunuh diri, kecelakaan, kelahiran dan sebagainya. Nah, dalam hal gender, kasus-kasus kanker pada pria itu terutama terjadi pada kanker paru-paru, ya saluran pernafasan. Mungkin ada kaitannya dengan merokok karena diketahui pria lebih banyak kasus merokok daripada wanita. Ya, sedangkan pada wanita itu kasus paling tinggi adalah kanker payudara. Ya. Berdasarkan jumlah kematiannya sama, pada pria itu paling banyak yang mematikan itu adalah juga kanker paru-paru, bronkus, dan trachea, dan juga sama pada wanita itu adalah kanker payudara. Nah, di Indonesia sendiri ternyata kejadian kanker serviks dan payudara menempati porsi yang tertinggi ya di Yogyakarta khususnya itu penyakit kanker payudara mempunyai persentase sebanyak 2,4%. Lalu apa itu kanker? Ya, sel kanker berawal dari tumor, ya sel yang membesar, yang tumbuh membesar. Nah, sel tumor ini bisa bersifat dua, ya sel tumor yang dia tidak bermutasi dan yang bermutasi. Sel tumor yang bermutasi itu bersifat jinak, ya benign cell, sedangkan sel tumor yang bermutasi itu akan mengganas, ya dia akan keep on multiplying, membesar dan menyebar gitu. Nah, seperti kita lihat pada ilustrasi ini, perbedaan bentuk antara sel kanker dengan sel normal. Kalau sel normal itu relatif teratur, sel kanker ini membesar dan menyebar dan bentuknya menjadi tidak teratur. Nah, menurut American Cancer Society, kanker adalah sel yang menyebar dan tumbuh dengan tidak terkontrol. Menurut Hanahan dan Weinberg, ciri-ciri kanker ada beberapa, ya di antaranya dia akan mendestruksi sistem imun ya. Jadi kalau pada orang normal sistem imun itu bisa menolak sel kanker, tapi pada orang menderita kanker itu justru sel kankernya yang dirusak oleh justru sistem imun kita yang dirusak oleh sel kanker. Kemudian dia meningkatkan bereplikasi ya dan tidak bisa mati ya, immortal. Kemudian terjadi pembengkakan, inflamasi yang sakit, dan kemudian dia masuk kemana-mana, activating invasion dan menyebar kemana-mana, metastasis, menginduksi angiogenesis. Angiogenesis itu pembuluh darah yang menyuplai nutrisi untuk sel-sel itu tetap terus berkembang biak, ya, sel-sel kanker itu. Kemudian secara genetik gennya itu bermutasi dan rusak yang tidak stabil yang menyebabkan juga kanker itu tidak bisa mati ya, resisting cell death, dan juga mengatur ulang ya, menderegulasi transfer energi di setiap sel sudah berubah dari keadaan normalnya. Itu adalah hallmark dari kanker. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa kematian yang disebabkan oleh kanker itu bukan dari kanker asalnya, melainkan dari kanker yang sudah bermetastasis. Nah, bagaimana metastasis atau kanker penyebaran kanker itu terjadi? Salah satunya disebabkan oleh adanya suatu enzim. Ya, mula-mula sel, baik sel normal atau sel kanker, itu akan diam. Ya.
karena dia diikat oleh suatu matriks. Matriks ini ECM ini adalah singkatan dari extracellular matrix. Matriks itu suatu lem seperti perekat gitu yang merekat sel itu agar tidak bergerak-gerak. Nah, pada keadaan sel kanker itu ada suatu enzim yang namanya MMP, ya, matriks metaloproteinase. Itu dia tugasnya adalah merusak ECM ini. Nah, padahal tugas ECM itu adalah merekatkan sel. Apabila perekatnya sudah dirusak, maka sel itu akan menyebar kemana-mana, bergerak, bermigrasi. Nah, itu. Nah, matriks metaloproteinase sendiri adalah suatu enzim protease yang mempunyai fungsi untuk merusak ECM yang dapat menginduksi angiogenesis dan wound healing. Ada 20, setidaknya ada 20 MMP pada manusia yang dibagi menjadi 5 grup berdasarkan substrat, ya, karena ini suatu enzim, ya. Nah, kelima kategori itu ada kolagenase, gelatinase, stromycin, matrilisin, dan membrantine. Kalau ingin tahu lebih jauh tentang matriks metaloproteinase ini bisa baca artikel ini. Nah, lalu bagaimana MMP itu bisa menyebabkan angiogenesis dan migrasi sel, ya. Ya, ini ada dua rute di mana MMP9 itu kan ini di bagian hemopeksinnya ini akan merusak ECM, ya. Yang merah-merah ini adalah ECM, padahal ECM ini digunakan untuk merekat salah satunya vascular endothelial growth factor, suatu faktor pertumbuhan vaskuler, ya. Ini ECM-nya dirusak, kemudian VEGF-nya lepas, akan terikat pada membran sel pada bagian reseptor VEGF-nya, dan ini akan memacu angiogenesis. Rute yang lain, MMP9 ini pada bagian hemopeksinnya, dia akan membentuk homodimer. Ya, homodimer. Jadi homo itu sama, dimer itu dua. Jadi dua molekul MMP9 yang sama ini akan menginduksi atau dia akan berikatan dengan LRP1. LRP1 itu adalah lipoprotein related protein 1 yang kemudian kalau ini diinduksi dia akan mengamplifikasi sinyal ke ERK12, suatu extracellular sinyal regulated kinase. Nah, ini ERK12 ini akan menyebabkan sel bermigrasi. Nah, kalau MMP9 ini dihambat oleh small molecule, maka kejadian dia merusak VEGF atau berhomodimerisasi ini bisa dihalangi. Nah, kenapa kok MMP9? Jadi pada kanker yang jenisnya triple negatif dan HER2 positif itu kadar MMP9 ini sangat tinggi sehingga dia bisa ditargetkan, protein yang ditargetkan untuk menemukan obatnya gitu. Nah, ya ini the highest stage of cancer, jadi stage cancer stadium 3-4 itu, maka kadar MMP9 ini akan diekspresikan dalam keadaan berlebih. Nah, itu sebabnya MMP9 ini harus di-block, ya, dihambat. Lalu sehingga perlu kita untuk mendesain inhibitor yang spesifik pada MMP9. Ya, ini adalah struktur genomik dari protein MMP9 itu ada propeptida, ada bagian katalitik site-nya, kemudian ada protein lain, fibronectin, kemudian ada phospholinker, dan kemudian ada hemopeksin atau disebut PEX di sini, hemopeksin. Nah, ini struktur atau genomik dari MMP9 ini, baik MMP9, MMP3, MMP8, MMP9, MMP12 itu mirip semuanya. Nah, kalau dia di blok, itu semua kena, 20 MMP pada manusia itu bisa semua kena. Padahal yang kita targetkan itu misalnya MMP9 saja, gitu, yang kadarnya paling tinggi. Gitu. Nah, kalau kita targetkan tanpa spesifik, ya, obatnya atau anti kankernya itu tidak spesifik, itu akan menyebabkan suatu keadaan yang namanya sindroma muskuloskeletal, yaitu setelah memakan obat ini
pasien kanker akan merasakan nyeri sendi yang luar biasa ya. Karena apa? Karena obat tersebut tidak spesifik pada MMP apa. Kenapa kok semua MMP-nya itu kena? Karena hampir semua bagian MMP dari propeptide sampai linker ini sama untuk semua jenis MMP. Tuh. Nah, ini sudah dilaporkan secara klinik, hampir semua penghambat MMP9 itu gagal, ya, cancel in phase 3 clinical testing. Ya, ada penghambat namanya batimastat, marimastat, CGS, brinomastat, tanomastat. Itu semuanya gagal di fase klinik karena dia menimbulkan efek samping berupa sindroma muskuloskeletal itu. Kecuali doxycycline ya, doxycycline ini lolos, tetapi memang dia belum diindikasikan untuk kanker. Dia baru diindikasikan approved for periodontal diseases. Jadi untuk apa penyakit gigi ya. Nah, sehingga perlu mentargetkan bagian yang tidak sama dari MMP9 dengan MMP yang lain. Nah, kebetulan dari sekian protein ini, bagian yang tidak sama antara MMP1 sampai MMP20 pada MMP9 itu adalah bagian hemopeksinnya. Sehingga pada proyek yang dilakukan ini adalah mendesain obat kanker payudara dengan target MMP9, tapi pada bagian hemopeksinnya, bukan pada bagian di sininya, katalitiknya. Nah, penelitian yang sebelumnya dilakukan pada tahun 2011 oleh Dufour itu menemukan senyawa apa dari ZINS ya, suatu database itu strukturnya seperti ini. Ya, jadi ada pirimidin ya berbasis pirimidin di sini. Ini pirimidin, ini arilamid, ini kemudian ada jembatan sulfur alkil. Nah, tentang target hemopeksin dengan menargetkan hemopeksin ini sudah dipublikasikan juga, bisa dibaca di sini mengapa hemopeksin itu perlu ditargetkan untuk pengobatan kanker payudara. Nah, proyek di sini dibagi menjadi dua, yaitu proyek sintesis dan proyek natural product. Pada proyek sintesis itu diawali dengan mendesain analog urin pirimidin yang diilhami dari penelitian Dufour tadi, ya, itu desain analog urin pirimidin, kemudian dilakukan molecular docking, sintesis, in vitro AC melawan MMP9, kemudian lead optimization. Dan dari natural product itu dengan menggunakan in-house natural compounds library, database yang kita punya, melakukan virtual screening dengan docking, diperoleh hits, ya, kemudian diekstraksi dan diuji in vitro, ya, dan kemudian dilakukan dengan bio-guided isolation, jadi isolasi berdasarkan terpandu oleh uji aktivitas in vitro. Nah, di sini sintesis ya diawali dengan menderivatisasi senyawa pirimidin oleh Dufour tadi ya, diidentifikasi oh ada arilamid, kemudian ada pirimidin. Nah, kemudian terinspirasi bahwa pirimidin ini bisa diganti strukturnya dengan struktur yang lain. Contohnya theophylline ya, ini suatu obat asma sebenarnya, tapi bisa di kombinasi untuk farmakopor bagian purin pirimidinnya gitu. Nah, itu kemudian didesain senyawa dengan struktur seperti ini, ada arilamid, jembatan alkil, pirimidurin ya, di docking dulu dengan modifikasi pada bagian R-nya ini ada gugus nitro, ada sulfonamida, sulfonamin, kemudian ada ester etil asetat atau metoksi. Ya, kita docking dulu untuk mendapatkan free energy of binding-nya. Nah, setelah itu ini desain senyawa yang lain juga. Semuanya didockingkan. Nah, ini adalah pose overlapping senyawa 1 dan 8 tadi di binding site dari PAX9, itu PAX9 itu adalah hemopeksin domainnya.
Cara sintesnya adalah sebagai berikut, ya, tahap 1, kemudian tahap 2 melalui 2 tahap, dan kemudian R-nya ini yang dimodifikasi gugus fungsinya. Nah, ini sintesis senyawa 6 sampai 8 demikian juga sama. Nah, akhirnya dari uji in vitro ya bisa dilihat persen inhibisi dari setiap senyawa yang disintesis itu ya masih rata-rata di bawah 40% ya, 50-40%. Nah, selain itu, selain senyawa utama, senyawa intermediate-nya juga diuji, dan yang mengejutkan adalah bahwa senyawa intermediate itu bahkan lebih tinggi inhibisinya terhadap PAX9, hemopexin MMP9, yaitu 67%, 49%, dan seterusnya. Nah, dari sini diketahui bahwa 3 senyawa itu merupakan senyawa yang paling aktif, ya, dan IC50-nya sangat rendah, dan juga mempunyai CC50. CC50 ini adalah sitotoksisitas terhadap sel normal itu yang cukup tinggi, ya, sehingga 3 senyawa 6, 7, 8 ini dia aktif dan dia tidak toksik. Nah, senyawa target yang paling aktif adalah yang mempunyai gugus mikro di sini, mempunyai IC50 3,2 mikromolar dan CC50 115 mikrogram per mililiter. Nah, pengujian MMP9 juga dilakukan dengan cara yang lain selain dengan uji in vitro biasa yang memakai kemarin seperti yang sudah saya presentasikan waktu tioguanin dan vanilin kemarin, tapi ini menggunakan teknik lain yaitu gelatin zimografi analisis, ya, di mana dengan menggunakan metode ini pun juga diketahui bahwa senyawa target 2 itu mereduksi MMP9 sebesar 63,84%, intermediate 7 itu mereduksi 29,89%, dan intermediate 8 itu mereduksi 31,33%. Nah, senyawa tersebut diuji molekular dynamic, kita bisa lihat di sini proteinnya fleksibel. Ini adalah senyawa 8, ya, intermediate 8 itu mempunyai energy binding itu sebesar minus 36,9 kilokalori per mol. Ya, bisa kita lihat bagaimana bindingnya ini. Sementara senyawa 9 itu senyawa yang tidak aktif, ya. Senyawa yang tidak aktif itu energinya lebih tinggi, ya, minus 26,8 kilokalori per mol. Nah, ini adalah publikasi dari sintesis, desain, molecular evaluation, dan molecular modeling yang bisa dibaca. Ya, ini jurnalnya juga berbayar, jadi bisa menghubungi saya kalau pengen tahu detailnya. Nah, untuk natural product, ya, Indonesia sendiri merupakan mega biodiversity, ya, nomor 8 jumlah flora dan fauna di dunia. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung bahwa proyek dimulai dengan melakukan virtual screening dari Indonesian Local Plants Database, itu di screening dengan dogging melawan PAX9. Ya, kemudian akan diperoleh virtual hits. Nah, dari virtual hits ini diidentifikasi tanamannya apa.
Nah, kemudian dilakukan ekstraksi. Ya, ini adalah kontrol docking dari senyawa yang merupakan ligand native dari hemopexin pada MMP9. Nah, ini validasi dari senyawa-senyawa yang sudah aktif pada hemopexin MMP9, ada persetujuan antara binding affinity dengan KD. KD ini juga semacam IC50. Nah, ini adalah 20 top virtual hits, jadi senyawa-senyawa bahan alam yang di ranking itu mempunyai free energy of binding yang paling rendah. Ya, jadi dipilih dari 300 senyawa bahan alam, itu dipilih 20. Dan ini sudah diidentifikasi digitoksin itu ada pada andong ya, atau porphyrin fructicose. Kemudian tonin, dianin A ini ada pada sirih piper betel, misalnya amarantin ini ada amaranthus spinosus bayam duri. Nah, ini adalah docking pulse dari 20 senyawa tadi ya, tumpang tindihnya dia ada yang terikat di sini, ada yang terikat di sini. Nah, dari beberapa senyawa itu tadi ada dua yang menarik, yaitu pakirizin dan sesamolin. Pakirizin itu berasal dari biji bengkoang ya, Pachyrhizis erosus, dan sesamolin itu dari minyak wijen. Nah, ini adalah sebenarnya sudah selesai proyeknya, tapi PowerPoint ini mempresentasikan waktu masih in progress and progress tadi ya. Ini kegiatan anak-anak DDSC ketika dia memanen makanan, memanen tanaman, kemudian mengekstraksi. Ya, diperoleh ada 10 ekstrak, ada bengkoang, bandotan, kembang sepatu, andong, bayam duri, wijen, dan semuanya ini diuji hambatannya, diperoleh AC50-nya, dan ternyata yang paling bagus adalah kombucha putih, ya, lalu ada blimbing manis, dan seterusnya. Nah, ini adalah senyawa-senyawa hits yang ada pada kombucha, misalnya taraxerol, sesamin pada wijen, amarantin pada bayam duri, cryptochrome pada kembang sepatu, isorapeptid pada asoka, dan sebagainya. Nah, ini adalah docking pulse dari kombucha putih, senyawa taraxerol dari kombucha putih. Ya, jadi dia kemudian kembang sepatu itu ada senyawa aktifnya quercetin glycoside dengan IC50 822,30. Nah, quercetin sendiri sudah diuji molekular dynamic, ternyata tidak terlalu stabil ya. Kita bisa lihat nanti pada menit ke-70 nanosecond dia akan lepas dari binding site-nya. Jadi ikatan quercetin yang terdapat pada kembang sepatu itu tidak stabil. Kita lihat dia akan, sudah lepas ini. Nah, itu makanya IC50-nya itu tinggi karena memang kurang aktif. Ya, ini kemudian ucapan terima kasih. Ini foto-foto kegiatan DDSC. Ya, ini beberapa publikasi juga dari DDSC. Terima kasih.